Pemirsa, kembali bersama saya David Michael di Special Talk Show bersama dengan BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan berbicara tentang intervensi berbasis masyarakat. Dan sudah hadir di studio AFB TV Kupang narasumber Dr. Daulat Samosir, konselor adiksi muda pada BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Dokter, apa kabar? Kabar baik. Ini tentang intervensi berbasis masyarakat, Pak Dokter. Ini sangat menarik sekali pergerakan dari BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, ini secara umum dulu berkaitan dengan intervensi berbasis masyarakat ini seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Intervensi berbasis masyarakat ini dapat dikatakan adalah program unggulan dari bidang rehabilitasi dari BNN, ya. Khususnya kita di BNN PNTT. Ini lebih kepada kita menjangkau sampai di tingkat masyarakat. Itu artinya program intervensi berbasis masyarakat ini kita mengupayakan apa yang ada di masyarakat. Ya, jadi proses-proses pemulihan penggunaan narkotika, ya, itu kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Jadi singkatnya kalau bisa kita sampaikan, ya, program IBM ini adalah program rehabilitasi dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat itu sendiri. Begitu. Artinya kolaborasi. Yes, itu pasti. Ya. Ya, jadi bukan berarti hanya masyarakat dilepas begitu saja, ya enggak. Artinya ya tetap akan ada supervisinya, ya, akan ada pendampingannya, ya. Dalam hal ini kita yang melakukan hal-hal tersebut. Kesulitannya apa, ya? Kita sekarang program institusi penerima wajib lapor, ya, atau IPWL yang kita sebut itu, artinya kita berharap para pengguna atau pecandu narkotika ini datang melaporkan diri secara sukarela. Namun ini menjadi hambatan kita juga. Kesulitannya kenapa? Tidak semua mereka mau menerima. Ya sudah, saya langsung datang untuk menghadap. Ya, saya datang untuk keterbukaan. Ya, banyak sekali faktor-faktor yang menghalangi kita itu. Ya, oleh karena itu kita memanfaatkan siapa? Ya, kita memanfaatkan masyarakat. Hanya masyarakat itu sendirilah yang mengetahui secara pasti keadaan anggota masyarakat satu dengan yang lainnya. Nah, berangkat dari situ kita mulai berkolaborasi, ya, kita mulai berkegiatan di level masyarakat. Mereka dapat menemukan mereka dapat memberikan informasi narkotika, penjangkauan, mendampingi, ya, melakukan proses rujukan, ya, dan tentunya role modelnya sendiri ada di masyarakat itu dia tujuannya, sehingga upaya kita untuk dapat memulihkan teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan zat ini dapat tercapai dengan baik. Begitu sebetulnya, itu ininya, tujuan utamanya. Oke, baik. Dan sebelum saya menuju ini berkaitan dengan latar belakang di bentuknya program IBM ini. Nah, tadi yang disampaikan tentu kerjasama dengan masyarakat untuk memberikan informasi atau mereka sendiri sebagai pengguna, ya, untuk melaporkan diri yang sudah disampaikan oleh Pak Daulat. Sejauh ini seperti apa kesadaran dari mereka untuk melaporkan diri? Oke, kalau kita berharap melaporkan diri, ya, sepanjang saya ada di BNN PNTT itu minim sekali. Ya, minim sekali. Ini apa karena ada ketakutan atau seperti apa? Ya, itu nomor satu. Makanya ini yang menjadi dasar kita, ya. Dasar kita, apa sih yang menyebabkan mereka sepertinya keberatan melaporkan secara sukarela untuk mengikuti pemulihan dan sebagainya, gitu. Ya, faktor nomor satu itu adalah, ya, ketakutan itu tadi. Kemudian ada stigma, ya.
Ini yang menjadi sulit juga. Bukan saya mau berpikir negatif untuk bangsa ini gitu, tapi ya masyarakat kita tahu sendiri kalau masalah seperti ini, wah si Anu kena narkotika, si Anu kena narkoba, ini bla 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 sekali. Rasanya udah kayak bagaimana lingkungan gitu. sosial ya. Jadi hal-hal seperti inilah lebih banyak mereka diam, tidak terkomunikasikan, akhirnya terjumus makin dalam sampai akhirnya semakin berat. Gitu. Dan dengan adanya kegiatan seperti ini, artinya memberikan informasi dan juga kesadaran dari masyarakat juga, itu mungkin yang menjadi latar belakang juga Ya, dari pembentukan intervensi masyarakat ini. Ya betul gitu. Jadi kita berpikir bagaimana caranya, ya sudah kita jemput bola. Apa proyek yang kita lakukan, ya inilah dia. Ya, untuk mengajak masyarakat untuk sadar bahwa narkoba ini bukan hanya urusan polisi. Narkoba ini bukan urusan BNN. Ya, narkoba ini urusan segenap anak bangsa di Indonesia ini. Mulai dari masyarakat paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, ini yang menjadi embrionya bagi kita sehingga kita mulai membuat program ini. Ya, tentu juga dengan segala kelebihan dan keterbatasan kurang lebih pasti yang dihadapi oleh BNN. Sangat ini ya, sangat terasa sekali memang ya awal-awal ini dari 2020 ya, proyek ini 2020 berjalan, memang harus saya akui memang berat sekali ya, berat sekali untuk kita bisa bergerak gitu ya. Namun saya yakin kalau memang ini memang dasarnya programnya baik, saya yakin masyarakat juga pasti akan menerima dengan baik gitu. Karena toh juga ya ini untuk masyarakat sendiri gitu, dari masyarakat sendiri, dan menyadarkan masyarakat sendiri untuk lebih aware kepada lingkungannya. Covid boleh Covid, seolah-olah Covid membuat kita individual, tapi tetap lingkungan sosial itu harus bisa berperan aktif dalam penanggulangan narkotika. Nah, kalau kita berbicara soal lingkungan sosial, Pak Daulat, ini sangat menarik sekali. Bagaimana juga dengan pergerakan dari BNNP Nusa Tenggara Timur untuk mensosialisasikan kepada masyarakat? Ini seperti apa? Baik, di BNNP itu ada 3 pilar utama. Ya. Kita bicara BNNP ya, itu ada bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian ada bidang rehabilitasi, kemudian ada bidang pemberantasan. Pencegahan pemberdayaan masyarakat ini lebih kepada penyampaian sosialisasi, advokasi mengenai narkotika. Ini yang sudah kita lakukan. Ya, kita masuk mulai dari tingkat paling rendah, ya baik itu di desa, kelurahan, sampai tingkat provinsi dan seterusnya. Demikian juga bidang rehabilitasi. Ya. Nah, pemberantasan juga demikian, pengungkapan kasus di beberapa tempat yang terjadi di seluruh wilayah NTT. Walaupun ada 3 pilar yang besar ini, namun kita tidak bisa bekerja masing-masing. Ya, kita harus bekerja secara komprehensif. Ya, 3-tiganya dapat mencakup. Termasuk itu tadi pencegahan. Ya, kita sudah gencar kita lakukan, banyak bentuk yang kita lakukan. Ya. Apalagi dari BNN PNTT ada yang kita sudah bentuk, itu ada desa bersinar, ya, bersinar narkotika, itu salah satu bentuk pencegahan juga untuk memberitahu kepada masyarakat orang banyak bahwa amankan desamu, amankan kampungmu, amankan wilayahmu supaya bisa jauh dari peredaran gelap narkotika. Itu sudah kita lakukan sampai sekarang. Baik, ini berkaitan juga dengan bagaimana untuk memberikan rehabilitasi, rehab nih. Jadi rehab ini seperti apa? Karena ya dari masyarakat juga nih. Tadi seperti yang di awal tadi, ini masyarakat juga sulit juga untuk melaporkan diri kepada yang berwajib dalam hal ini BNN provinsi. Terus juga bagaimana juga berkaitan dengan lingkungan masyarakat. Nah, ini mau rehab diri sendiri, ya seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Memang, jadi begini, rehabilitasi ini memang susah-susah gampang. Ya. Kalau saya mengibaratkan, saya pribadi mengibaratkan apa? Dalam proses pembuatan suatu makanan yang enak,
pasti akan lahir dari bumbu-bumbu dan sediaan-sediaan yang enak juga, yang bagus juga gitu. Nah, kalau di rehabilitasi ini saya menganggap apa? Kita membuat suatu sediaan yang enak, namun kita dibekali dengan bahan-bahan yang kurang baik. Oke. Banyak kurang lengkap mungkin. Yes. Ya. Siapa itu yang kurang lengkap atau kurang enak apa? Siapa itu? Ya ini teman-teman ini. Hasil akhirnya adalah supaya mereka dapat berfungsi secara utuh di sosial, di masyarakat. Nah, rehabilitasi ini merupakan upaya yang kita lakukan, pemerintah lakukan, ya. Kami di praktisi yang mencoba untuk berupaya melakukan apa? Untuk memutus mata rantai penggunaan zat narkotika. Artinya begini, semakin banyak orang yang dipulihkan, maka semakin sedikit juga lah purna jual si narkotika ini. Yang nggak ada pasarnya. Orangnya udah pulih semua. Nah, inilah yang kita coba lakukan. Nah, namun demikian, sering sekali yang terjadi di masyarakat, ya, di lingkungan, kalau sudah terlibat sama penyalahgunaan narkotika, baik itu pengguna, pecandu dan sebagainya, cenderung diam, menyalahkan orang lain, tidak mau mencari solusi, ya sudah, whatever will be, will be. Padahal sesungguhnya potensinya sangat besar sekali. Banyak contoh yang bisa kita lihat. Musisi besar saja banyak menjadi kok. Ya itu masalah kemauannya, itu masalah niatnya. Nah ini di sini kita coba membuat apa yang harus kita lakukan. Datang wajib lapor, ya, melaporkan diri. Orang yang melaporkan diri bahwa dia menggunakan narkotika untuk diminta pemulihan, itu diatur undang-undang dan itu dibiayai oleh negara. Nggak usah kita takut, dan itu tidak dipidanakan sepanjang dia datang melaporkan diri. Namun ketika sudah tersangkut masalah pidana, ini menjadi persoalan. Ya, katakanlah mungkin akan direhabilitasi, namun prosesnya akan panjang. Ya, karena ya ada proses yang harus dilewati gitu. Itu yang menjadi kesulitan kita. Lebih banyak ya sudahlah, biarin. Bahkan yang lebih seru, mengaku tidak ada, satu keluarga mengaku tidak ada masalah, it's okay, selesai gitu. Tiba-tiba anaknya jadi kaget sendiri. Akhirnya apa? Ya biasa, jurus cuci tangan. Sudah, biarkan, dia sudah dewasa. Lalu saya bilang tidak bisa begitu. Mari kita sama-sama gitu. Jadi mulai dari level masyarakat sampai yang paling kecil itu keluarga itu sangat berperan sekali. Oke. Baik, jadi tentu juga di masyarakat sebagai agen juga untuk agen pemulihan juga. Yes, pasti. Baik. Ya. Jadi di IBM itu ada 3, ya. Di IBM itu ada 3. Di situ ada agen pemulihan, di situ ada screening intervensi lapangan, di situ ada pemulihan berbasis masyarakat. Agen pemulihan ini bersifat mendampingi, ya, orang-orang yang sudah pulih dipertahankan. Screening intervensi lapangan, mereka menyusup, artinya menyusup bukan menyusup kayak memata-matai, enggak. Artinya mereka penetrasi lebih jauh. Siapa? Ayo datang. Mereka mengajak, kemudian pemulihan berbasis masyarakat inilah yang mencoba bagaimana proses rehabilitasi yang terjadi di masyarakat. Gitu. Ya, kalau ada kasus-kasus yang berat atau apa, ya it's okay, nggak ada masalah, ada program rujukan kok. Baik. Dan sangat menarik juga ini dari ketiga hal yang tadi disampaikan, baik itu SIL dan PBM serta AP. Nah ini mungkin cakupannya langsung menjadi satu kesatuan Desa Bersinar. Ya, ini Desa Bersinar sangat menarik sekali, Pak Daulat. Dan untuk Anda juga pemirsa, nanti kita ngobrol lagi. Untuk pemirsa juga tetap bersama kami di Special Talk Show Intervensi Berbasis Masyarakat.